luar biasa, bisa bareng-bareng belajar. Saya bukan apa-apa kok, kebetulan aja, jadi kepala sekolah, kebetulan ibu saya wafat, saya diomelin dinas, suruh daftar jadi kepala sekolah penggerak, ternyata lolos gitu. Makanya saya rada merinding kalau bicara tentang sekolah penggerak itu. Jadi ketika ibu saya sakaratul maut, diomelin dinas, semua suruh harus upload, saya suruh anak saya buka laptop saya, itu daftar gitu, daftar uploadin semua yang ada, dan alhamdulillah lulus gitu ya. Dan alhamdulillah ini kerja bareng teman-teman gitu. Kami memang mewakili DKI untuk perencanaan berbasis data di kementerian, dan alhamdulillah juga peringkat pertama pemanfaatan PMM di DKI, khususnya sekolah penggerak gitu. Ini Ibu Bapak, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan tanpa kolaborasi kita bareng-bareng gitu ya. Apalagi sekarang dengan keadaan anak-anak kita yang luar biasa pengaruhnya gitu ya. Jadi istilahnya saya, kalau kurikulum merdeka itu mungkin udah banyak tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wahidin. Pak Wahidin juga yang membersamai SMP 15 mulai dari awal, dan Allah pertemukan saya dengan beliau sehingga SMP 15 bisa seperti sekarang gitu. Itu beliau yang luar biasa. Alhamdulillah sefrekuensi. Begitu pun juga dengan Pak Hendra gitu. Kita belajar bareng ketika di pelatihan, dan beliau menyampaikan, oh iya sevisi dengan saya, ayo bareng-bareng kita buat. Karena Ibu Bapak sekadar informasi, saya adalah tadinya guru DPK di SMP Mutakin Kebon Baru Cawang. Itu saya. Makanya tadi ketemu Pak Iin, cuma Pak Iin nggak begitu mengenal saya. Mungkin saya banyak perubahan, cuma karena saya satu-satunya guru yang gurunya pakai jilbab, saya doang yang pakai jilbab. Karena tahun 94 kan, saya masih pakai rok pendek gitu. Nah baru oleh Mutakin dibina lah saya sampai menjadi ini. Dan saya ngajar di 29 Majestic. Tapi saya lahir dan besar di pinggir kali Ciliwung, belakang Alatik, belakang gudang peluru. Jadi Allah taruh saya di SMP 15 Tebet, SMP yang orang nggak mau lirik, peringkat 6. Dan ketika saya masuk ke sini, beliau nyampein, karena beliau adalah orang lama di 15. Bu, ini kan tempat kita tawuran. Gitu. Anak-anak 15 tuh tawurannya dengan ini gitu. Nah sekarang kita yang bertawuran ya, kita guru-gurunya bertawuran untuk menghasilkan yang baik itu, kita saling. Jadi kita sama-sama belajar dengan baik gitu ya. Terus aja Ibu Bapak, kalau ada apa-apa tentang kurmer, tentang segala macamnya, silakan diskusikan. Kebetulan saya memang kalau di program sekolah penggerak, kita itu tiap bulan ada kegiatan laporan, evaluasi dan refleksi ke kementerian gitu ya. Dan saya dengar juga alhamdulillah Araman dapat boskin. Tepuk tangan dong Mbak Araman, karena tidak semua sekolah dapat boskin. Berarti itu kalau dapat boskin berarti kinerjanya menaik. Itu kalau kami di sekolah penggerak memang sudah, ini tahun ketiga kami menerima boskin. Tahun pertama menerima 120, tahun kedua 75, tahun ini hampir semua sekolah yang peringkatnya naik dapat boskin. Gitu. Berarti kan keren Ibu Bapak. Ya kan bisa dapat boskin. Gitu ya. Nah, ini sebelumnya nanti guru-guru saya akan dampingin yang kesulitan. Gitu ya. Jadi kita langsung praktek aja. Oke? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini aja langsung. Kalau kurikulum nanti tambah pusing, ya kan? Yang penting praktek sekarang mah. Suruh ngapalin Permendikbudnya, tiap tahun ganti. Panduannya aja
kebetulan saya adalah saya kan di 29 saya tim pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh kementerian. Saya adalah sekolah penggerak 29 sekolah penggerak angkatan pertama. Makanya saya ikut bikin modul ajar. Nah, ketika saya jadi penggerak kedua, modul ajar yang di penggerak pertama nggak dipakai. Buku-buku yang beredar sekarang pun itu sudah berbeda dengan yang sekarang. Begitupun terhadap CP. CP di 2021 dibuat, 2022 dibuat, sekarang 2024 keluar lagi yang terbaru. Ya, itu nanti akan kami sampaikan. Kami alhamdulillah punya link, bisa lihat di Gexcap dulu linknya. Biar teman-teman nanti saya share. Silahkan kalau mau ngambil apapun sudah lain yang itu Mbak, berbagi. Nah, ini saya bikinkan, kita siapkan. Nanti silakan tentang regulasi, tentang semua, tentang formulir ada di sini. Nanti saya share kalau mau baca-baca. Ya. Kalau lupa gitu ya. Tapi yang utama Ibu Bapak harus tahu Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum, terutama wakil bidang kurikulum. Gitu ya, karena itu banyak perbedaan di situ. Kalau Ibu Bapak gurunya, CP-nya Beskap nomor 31 dan 32 tahun 2024. Itu aja. Kalau guru tuh standar penilaian, standar isi, standar proses. Yang lainnya kasih Pak Hendra. Ya, biar pusingnya bareng-bareng. Gitu, oke. Sekarang saya mencoba refleksi biar teman-teman bisa ini raport pendidikan Ibu Bapak SD SMP IT halaman ini. Ini linknya juga saya kasih di sana, jadi bisa lihat. Ini yang warna hijau, jadi ini hijau semua. Ini bagus nih. Ini punya Arama. Ini caranya kita beli. Kita lihat. Naik. Oh iya. Naikin atas. Ini punya halaman. Ya. Jadi ini bisa lihat semua sekolah. Itu nanti saya kasih. Ya, nih. Ya, semua sekolah se-DKI. Ya. Ini yang bahasanya ya. Dimasukkan di sini, kita lihat mundur. Tuh. Sudah 100% penggunaan akun belajar. 100%. Tepuk tangan dong. Ya, mulai belajarnya semangat guru-gurunya sudah baik. Jadi ini warnanya merah, kuning, hijau muda, hijau tua. Kalau hijau tua sudah bagus. Nah, semangat untuk belajarnya keren kan? 100%. Nah, cuma yang belum adalah aksi nyata dan penggunaan asesmen. Ya. Tuh, kenapa saya lebih fokus ke PMM? Karena dengan PMM pertama, Ibu Bapak mudah, nggak diribetin administrasi, tinggal di ATM aja. Modul ajarnya, asesmennya, gitu ya. Nah, terus data dapodik Ibu Bapak di kementerian, oh iya, ini belajar, ini mau belajar, gitu. Langsung data kita terdata. Makanya kalau ikutin, kalau ngambil ngunduh modul ajar, jangan kemana-mana, di PMM. Di PMM banyak data kita. Oh iya, kita terdetek bahwa kita ngunduh. Ya. Jadi terdata seperti itu. Oke. Jadi aksi nyatanya, biasanya orang progres mengajar, progres belajar, biasanya kalau kemarin tuh ada waktu tuh progres belajar adalah waktu untuk nonton videonya. Biasanya kan kita gini, aduh suka dibuka langsung ditarik jebret, itu terlihat. Nah, akan lebih baik misalnya sambil masak, sambil apa, dinyalain, diemin aja sambil denger gitu. Karena di situ terlihat 2 jam,
jam, ya nggak? Nah ini yang kadang-kadang lupa ya. Nah terus menggunakan perangkat ajar dalam Alhamdulillah tuh Pak. Mudah-mudahan bulan Juli minggu besok warnanya jadi berubah jadi hijau. Butuh modul ajar kan? Nah pakai PMM, oke? Ya kita buka itu paparan itu dulu. Paparan itu. Iya, oke. Jadi ya, oke. Akan belajar udah punya semua ya. Oh ini aku nggak buka. Nah ini kenapa harus pakai akun belajar? Karena rapor pendidikan tuh terlihat data pemanfaatan akun belajar. Terus bisa di PMM, bisa di Google Workspace. Canva-nya Canva Premium, ya kan? Nah gratis. Nah makanya pakai akun belajar. Udah gratis, premium, terdata bahwa kita memanfaatkan, bahwa kita belajar. Enak kan? Apa tuh kalau besoknya? 1-2 pulau terlampaui dengan 1 klik. Nah ini rapor pendidikannya udah pernah mundur belum? Nah, hari ini harus ngeklik mundur. Yuk kita buka itunya, PMM-nya. Kita buka ya Bapak masuk PMM. Jangan ditutup. Apanya? Oh pakai akun kamu aja. Pakai ini dipandu sama Bu Kris. Pakai akun Bu Kris. Pokoknya kalau belum paham langsung tanya aja ya. Gak apa-apa kan belajar bareng. Siapa tahu saya juga bisa dapat ilmu dari Bapak semua. Dari awal dulu, Kris. Google, gak apa-apa kita bareng-bareng. Ya. Nih Bapak, kalian di PMM udah? Ya, oke. Ya, bagian. Udah belajar ya Bu ya, akunnya ya. Gak apa-apa nanti kalau itu dibalik Ibu ya. Oke, kalau ini udah buka PMM. Kalau Ibu Bapak HP-nya Android, mendingan install. Ya, jadi sambil duduk, kalau kayak saya tipenya kan saya naik Transjakarta tuh sambil duduk sambil buka PMM udah ya kan jalan di download ya kan gampang kan gitu mudah ya. Kalau belum dilakukan memang perasaan susah banget sih, ntar lihat aksi nyata lebih gini, oh aksi nyata gitu doang gitu ya. Oke Bu ya, klik masuk ya. Ada namanya ya Bu, Bapak Ibu ya. Masuk ya. Oke, akun belajarnya nggak boleh gunakan. Kalau akunnya Gmail harus pindah ke akun belajar. Ibu pindah ke sini, guna akun lain ya. Oke, masukkan. Enggak bikin akun belajarnya udah dapat belum? Tanya operatornya sekarang. Bapak udah siap operatornya? Ada nggak? Akun belajarnya Ibu ada nggak? Oh lihat di grup. Udah Mas? Yes, iya. Apa tuh? Oh iya udah. Iya, ini udah. Udah tapi baru halo Pak ada nama saya. Oh iya belum login ke ini. Nah. Oh ini ya. Ya, oke. Ya udah ya Pak. Udah namanya nama Bapak ya. Oke. Iya, dibuka WA grupnya. Itu yang mana Pak? Ya. Namanya siapa? Dibantu. Oke, dibuka ya. Pasportnya yang mana sih? Di grup Enggak nih udah nih. Kalau anak besok lupa nggak boleh marah loh. Saya juga gitu. Jadi gini, Bapak biar gampang. Kalau ini laptop kita sendiri, jangan pernah nge-logout. Kalau saja yang tanda silang. Jadi besok-besok kalau buka, gitu. Ya, saya juga tipe yang lupa soalnya.
Iya. Bisa Mbak? Udah. Oke, udah semua ya, tinggal ini. Oke, udah masuk ya. Oke. Sudah masuk ke sini? Masuk kan udah bisa masuk. Saya memang biar semua guru harapan pernah ngunduh rapor pendidikan. Masuk kan buang lagi deh. Diri saya aja. Lupa klik aja ke folder. Gak apa-apa. Ya. Di reset. Reset passwordnya. Kok nggak masuk ya? Otomatis bikin baru passwordnya kalau baru pertama kan. Iya. Kalau baru pernah aktifin itu baru pertama, Bu Kris. Oh iya. Kalau baru pertama memang harus aktifin. Masuk duluan ya. Nanti dulu. Iya. Oke? Sudah? Ini dimasukin. Udah dimasukin. Ya udah masuk itu. Oh, itu udah masuk. Itu udah masuk tuh. Pernah ngisi. Jadi masuk. Iya. Berarti itu udah pernah masuk. Terus masuk. Kayak gini, kalau kayak gini, nih. Nih Bapak nih kalau di sini nih, ngeklik ini nih, tuh, ininya gini nih, udah masuk. Guru SMP belajar.id, gitu ya. Nah ini berarti ini udah masuk nih. Sudah? Nah, Oke, kita masuk. Kita mulai dari apa? Dari apa, Pak? Oh iya. Oke. banyakan password pun jadi lupa lagi. Nah, cuma dia saya juga iya. Tapi ini kalau misalnya seperti ini, jangan keluar. Close aja di sini. Ini PMM-nya di mana nih? Oh ini. Kalau ini close semua kan? Kalau ini close aja. Tuh. Ntar kalau bukti kampusnya, siapa yang mau meriksa? Iya kan? Videonya aja cuma 2, slide-nya sampai 25. Kan dia masuk akal. Ya? Iya. Malah kalau bisa dikit slide-nya, tapi nggak boleh dikit banget. Gitu ya. Kenapa agar cepat divalidasi? Karena bagi dia, apalagi kita guru, kalau kita terlalu banyak menjelaskan, berarti gurunya nggak ngejelasin dong. Semuanya ada di PPT, iya nggak? Itu. Nah ini lihat, boleh diambil, diadopsi boleh punya saya. Nah ini kalau ini kan memang punya Pak Ki Hajar Dewantoro. Jadi apa pendidikan itu apa? Saya masukin. Perubahannya ini. Tuh, cuman saya pasang gambar gini aja. Tuh. Ini tentang apa? Konten kreator. Tentang anak-anak kan kita jarang yang mau jadi apa? Guru. Jadi itu rata-rata konten kreator. Itu perubahan zaman. Makanya mengajar pun harus sesuai dengan tuntutan zaman. Gitu. Jadi bukannya kalimat-kalimat panjang. Nih. Nah, ini alasan. Oh iya, ini bisa lihat nih. Nah, coba. Apa yang ibu bapak bisa ini? Bener nggak tata naskahnya? Salah kan? Hidup tumbuhnya anak gabung itu semua. Ini apa saya dapat dari mana? Saya kopas. Dari materi itu saya kopas, saya pindahin. Jadi yang materi-materi inti dari sana, ambil resumenya, kopas di sini. Kita nggak usah nambah-nambah. Kalau misalnya 1, 2, 3 ada penjelasannya nggak usah. Nomor 1, 2, 3-nya aja yang ditulis. Ceritanya nanti kita loh yang cerita ke anak. Ya kan? Gampang kan? Nah ini yang mengapa juga saya kopas. Makanya ada juga yang tulisannya jaraknya nggak ini. Nah ini tujuan dari kurikulum Merdeka. Oh, udah, karena kebetulan saya kepala sekolah, saya sosialisasinya ke guru dan tende. Ibu bapak ke siswa, dipoto anaknya, minta kolaborasi sama guru yang atau anak muridnya, tolongin ya foto. Dibiasakan foto itu 4 sisi, ujung,
gitu. Ada satu dari terus kalau itu tambah dari ketiga sini. Nanti itu ketika kita dekat dengan anak, itu teknik foto juga ini gitu. Ini sosialisasi dengan orang tua. Udah. Nah, jadi yang pertama tadi ada logo. Yang kedua ada dokumentasi. Perbanyak dokumentasi. Jadi jangan perbanyak kalimat, perbanyak dokumentasi. Nah kan kita ini ambil, jadi ngajarin ya, ambil foto waktu kemarin-kemarin ngajar. Ya kan? Bajunya jangan yang sama, beda-beda. Anaknya juga Senin, Rabu, Jumat, itu kan beda-beda tuh. Gitu. Yang perbanyak fotonya, banyak kan foto saya? Tuh. Ini sama guru nih, tuh. Tumpuk, kolase, berapa kolase tuh. Ya kan? Tuh, yang kedua kan itu foto, yang ketiga umpan balik. Umpan baliknya harus pakai jipol? Tidak. Anak-anak nulis, kumpulin foto, cepet. Pada saat anak nulis, foto. Itu bagian umpan balik. Kenapa saya pakai jipol? Karena saat itu saya harus selesai aksi nyatanya. Makanya saya kirim ke guru saya, tolong isi. Ke orang tua isi. Udah. Minimal harus ada 5. Tapi makanya saya bikin cuma 6. Lebihin 1. Umpan balik minimal 5 anak. Kalau semakin banyak ya semakin bagus. Dijajarin kertasnya. Jadi isi slide-nya itu isinya umpan balik anak juga apa-apa. Itu yang utama. Bukannya kalimat-kalimat penjelasan tentang kurmer. Kalau penjelasan tentang kurmer udah bisa pakai Google kan? Nah tapi kalau umpan balik kan jarang. Bisa pakai tulisan kertas, bisa pakai ini, bisa pakai chat WA, di screenshot, jejerin deh tuh. Misalnya 10 anak chatannya. Apa pendapat kamu tentang kurikulum merdeka? Gitu. Atau balikin lagi, gimana perasaan kamu hari ini belajar dengan saya? Itu kasih aja lagi. Ya. Kalau kelas 7, bagaimana perasaan belajar di SD dengan di SMP? Suruh anaknya kalimat panjang. Dari 30 anak, nggak mungkin kan 6 anak atau 10 anak jawabnya nggak panjang. Kan ada yang kadang biasa aja, namanya kan anak-anak ya kan? Ya jangan diambil. Cari ambil surat cerita. Malah kalau bisa, ayo curhat di situ. Kalau nggak bisa cari di Google. Jadi minimal itu anak ngetiknya panjang, ya. Nah kalau saya cuma 6 ya Bapak bisa lebih banyak. Tempel, Bu jadi 10 slide jadi 15 slide. Nggak apa-apa kalau umpan balik. Kalau umpan balik yang banyak nggak apa-apa. 3 slide untuk umpan balik, 3 slide untuk foto, dan 6. Ceritanya 1 slide untuk judul. Oh udah. Selesai ya? Ini yang kadang-kadang susah bikin ini. Gitu. Apakah harus pakai PPT? Tidak. Pakai poster juga bisa. Bikin luas poster, terus bikin ini. Terserah Ibu Bapak. Ini karena kan saya cari yang paling mudah. Gitu. Ya, pakai poster juga bisa. Pakai terserah ditempel di depan, terus nanti di foto-foto hasil-hasil slide-nya berjejer juga bisa. Itu terserah kita. Gitu ya. Gampang kan? Iya. Untuk pertanyaan umpan balik itu apakah sudah ada ketentuannya atau terserah kita sendiri yang terserah kita. Yang penting materinya ya. Iya. Kalau materinya tentang kurikulum, berarti kan tentang pembelajaran tuh. Kalau IPS tinggal nanya bagaimana IPS kelas 7 atau materi kemarin dengan materi ini gitu. Yang penting anak ada cerita dari anak. Ya. Pertanyaannya bukan dari sana, bukan. itu Gitu hanya ya. untuk murid aja Pak? Saya ada orang tua, ada guru. Karena kan saya kepala sekolah. Oh. Kalau kepala sekolah harus dari guru, orang tua. Kalau guru dari murid, dari orang tua. Boleh nggak dari pasca? Boleh. Berapa gurunya? 18 kasih refleksi ke Pak
yang wajibnya ke guru dan MD sama orang tua. Dari bapak guru yang wajibnya adalah siswa. Rekan sejawat boleh juga. Kalau rekan sejawat biasanya tentang pembelajaran kan nggak mungkin ketika ibu bapak menjelaskan kurikulum merdeka kan rata-rata justru ke anak-anak kan. Perbedaannya nih dulu di SD IPA, sekarang namanya IPAS kan itu perbedaan kurikulum merdeka gitu ya. Dulu kembali lagi nih sekarang namanya juga bukan asesmen lagi, kembali ke penilaian. Balik lagi, tapi buku panduannya revisi 2024 tulisannya asesmen. Ya, bolak-balik. Jadi saya bilang gini, udahlah biarin aja. Kalau kalimat ada, ya biarin aja gitu. Nah, yang paling berbeda di kurikulum merdeka memang di asesmen. Di asesmennya dia langsung gitu ya, formatif, tidak menjadi acuan untuk nilai rapor. Oke? Ada lagi yang tentang PMM? Gampang kan? Berarti kurikulum merdeka sudah selesai, berarti aksi nyatanya yang dikerjakan. Berarti 2 minggu ini aksi nyata harus sudah diupload. Ya, sudah harus diupload di PMM. Karena validasinya lama sekarang, karena kan disuruh semuanya menggunakan PMM. Jadi ribet gitu bahasanya. Kalau misalnya nanti kita udah upload, terus nanti tertolak, terus nanti ada notifikasi. Iya, ada. Kalau kita tertolak, dia nanti kita sanggah. Kita sanggah. 15 itu sekarang banyak banget yang tertolak. Gitu. Nah, nanti kita banding ke sana. Banding revisi, banding kirim lagi. Dan di situ ibu bapak ngerjain post test saja, itu terdetek berapa kali ngerjain post testnya. Misalnya 5 kali, 2 kali, gini, ya ketahuan bodohnya. Enggak, justru kementerian melihat semangat dari ibu bapak. Gitu, jadi jangan kayak saya asesmen berapa kali itu, ada kali 6 kali post test. Karena apa? Kan sampai Transjakarta sampai ini udah ngerjain proses, sudah lupa apa yang ditanya. Itu nggak apa-apa. Semangat juangnya yang terdetek kok. Ya, jadi jangan biar cepat lolos. Maaf, akhirnya nyontek, akhirnya. Jadi kan tujuan dari itu nggak tercapai. Ya, kan pengennya kita tujuannya benar. Jadi yuk kita sama-sama. Gitu. Oke, ada lagi? Berarti aksi nyata udah oke ya? Pelatihan mandiri udah bisa ya? Harus punya target. Harus punya target. Oke, kurikulumnya kamu biasa. Bikin sebulan itu 1 aksi nyata. Iya, kasih waktunya sebulan. Kan minimal gurunya tuh tanpa sadar nonton video. Padahal siapa namanya? Padahal Uswatun sedang membantu teman-teman biar jejak pembelajaran teman-teman terdata di Dapodi, ya. Dulu udah pernah bos, Terus? ada Jumat, terus itu potongnya di asli nyatanya di pembelajaran. Oh iya, tapi udah ya nih. Modul-modulnya aja tuh dibaca. Iya, padahal kalau modul dibaca banyak modul yang bikin aksi nyatanya lupa. Nah, berarti ini targetnya jadi ya 2 minggu. Oke, berarti saya sudah selesai. Bu, ini tulisannya sini ada rekomendasi misal topik 15 sampai 20 hari ini. Saya udah berapa bulan kali. Apanya tuh? Itu gimana tuh, Bu? Kembalikan lagi aja. Enggak, maksudnya ini kan rekomendasi misal topik kan 15 sampai 20 hari. Nah, saya kan udah lebih dari jangan 20 hari, lebih dari berapa bulan. Nah, tinggal aksi nyata. Nah, yang modul 1, 2 itu sudah dinilai apa belum? Modul. Ya, yang di atasnya kan udah hijau nih ya. Itu yang tulisan itu. Nggak perlu mengulang lagi kan? Enggak, ini nggak diperiksa. Yang diperiksa oleh kementerian adalah aksi nyata. Oh.
Tapi jejak digital belajar ini terlihat berapa kali prosesnya gagal mulai, videonya berapa lama ditonton, itu terdata, gitu ya. Bukit berapa aksinya Pak? Maksudnya tadi berapa? Oke. Enggak, kita enggak ini kok. Aksi nyata tuh paling mikir. Enggak ini. Oh iya, nih. Aksi OPD. Oh dingin nih kamu. Holding ini pilihan aksi nyata yang harus diterapi. Udah berisi bang. Oke. Udah ya. Berarti satu Di sana ya? apa namanya ya? Berarti cuma yang buat guru aja ya Bu ya? Apa tuh? Itu pilihan aksi nyata ada 3 pilihan tuh. Kenapa? Yang kita kerjakan cuma yang membuat strategi penerapan. Oleh enggak semuanya. Enggak semuanya. Kalau maksudnya di atas kan ada guru dan kepala sekolah, terus ada guru. Tapi itu maksudnya Mau nyobain. Jadi gini, kalau ada tulisan guru dan kepala sekolah, berarti itu kepala sekolah ngerjain itu. Itu. Berarti itu bisa dikerjakan oleh guru, bisa juga dikerjakan oleh kepala sekolah. Kalau cuma guru doang, kepala sekolah nggak ngerjain. Gitu. Iya. Kalau misal waktunya banyak, iya, satu aja aksi nyata. Satu aja nanti dilihat ada satu. Ada, cara-caranya juga ada. Di situ ada kok yang diminta apa, gitu. Oke? Dah. Sekarang yang, saya ke asesmen dulu aja. Yang mengajar aja ya. Ini enggak. Oh iya, komunitas. Nih, nanti silakan bikin komunitas. Ya, silakan buat, tapi kalau sudah kurikulum mereka sudah dapat sertifikat aksi nyata, baru bisa mendaftar di PMM. Nah, 15 sudah punya, namanya 15 kota. Coba teman-teman bisa cek. harus kerjain dulu. Nih, ya komunitas 15 kota. Nih, ini silakan bergabung di sini. Ya, 15 kota. Ini adalah komunitas SMP 15, tapi antar sekolah. Balik lagi. Terus? Yang mana? Balik lagi. Balik lagi. Iya. Komunitas balik lagi. P-nya besar lagi depan lagi cari Sudah. Saya biasanya informasi dari kementerian saya share di situ di 15 kota. Tapi di WA-nya, WA grupnya. Udah ikut. Dia ikutnya dari nih ada urusan Oke, sudah. Komunitas sudah ya. Iya. Satu yang punya, gitu ya. Kita bikin di situ. Kalau udah dapat sertifikat, Pak Indra koordinatornya, kurikulum yang ini, sekretarisnya, bikin kombel biar masuk di PMN. Tapi Pak Indra sama kurikulum harus nyata kurikulum mereka sudah ada sertifikatnya. Iya. 15, terus K-nya besar, kaki besar, O kecil, O kecil, T besar, dia besar. A kecil. Ya. Oke, sudah. Itu nggak ada Bu.
Oke, yuk sekarang ke administrasi mengajar. Nah, ini asesmen kan kecil ya. Ini CP, udah paham ya? Nyari jenjangnya. Cuman ini CP ini masih CP lama. Yang mana? Bu Kiki, CP yang terbaru tadi dimasukin ke link nggak? Masuk jam panduannya ya. Nanti itu. Oke. Kalau ini udah pasti tahu ya. CP, tapi ini CP-nya masih CP lama. Oke, kita masuk perangkat ajar. Tadi perangkat ajarnya sudah bagus. Tinggal nambah bahan ajar. Nih, modul ajarnya ambil aja dari sini. Yang penting nama sekolah sama nama kepala sekolahnya diganti. Ya, di modul ajar tinggal kita lihat. Kita di fase D ya. Nah ini yang lama kan di fase fondasi baru ini. Perangkat ajar ya? Ya, kita mulai masuk ke perangkat ajar. Yuk kita klik. Kita tanpa sadar nih, Bu Bapak lagi ngeklik, terdata pemanfaatan PMM gitu. Iya, makanya saya ada ini udah langsung aja biar sekalian Tapi Bapak. sekolahnya ditulis ya Bu ya? Nama sekolah, Apa? nama sekolah tulis ya? Apa? Oh iya boleh sama sekolahnya. Oh. Sebelum dipilihan dia Oh pilih ya? ada registrasi gitu jadi Oh, registrasinya dari sekolahnya. oh iya. Ya registrasi semua deh. Malah alhamdulillah. Ya udah, yuk registrasi. Kalau yang udah jalan nanti registrasi. Isi. Tidak, registrasi ya sayang. Kelas semua ibu, kelas bu. Tadi dari Gini nih Pak. Baik, bukan CP. Di itu aja. Tulis dulu saya PT Rahman, terus DKI Jakarta, kelas 789. Oh iya nih, sekolah. Yuk kita isi. Alhamdulillah berarti. Begini ya Bu ya? Nah, boleh. 789 ya? Iya, 789 aja semuanya ambil. Oke bu. Mata pelajarannya. Sumet bu, sumet. Sumit. Sumet. Nih. Sumet ya Bu, sumet. Sumong. Ya, semuanya aja 789 ambil. Registrasi berhasil bu. Kamu nggak bisa sih? Ya registrasi nggak apa-apa. Bu, combro bu. Iya. Ayo pokoknya Mesti ambil. ini dulu nggak Bu? Mesti pilih mata pelajaran dulu nggak? Milih. Oh, milih. Milih mata pelajarannya nggak boleh. Ntar pusing ngajarin kebanyakan. Ya Bu. Ajar satu aja deh mampu ya. Oh, agri bisa semua ya Bu ya? Apa? Agri bisa semua. Iya. nah baru ini udah aja. Oh iya, udah itu udah masuk dia. Udah masuk. Udah ya, udah. Sayang tinggal milih ya. Mata pelajaran sama ini. Apa ya? Iya. Kamu belajar apa? Oh iya. Yes, berhasil. Berhasil Bu, berhasil. Ada Mega. Tadinya nggak ada Mega. Bimbingan. Nah, kita kelas D. Nah, terus habis itu bimbingan pelajaran Di kau Mega ya? ketik mata cari. Iya, belajar di ini belajar sama Sofina. Ya, dan dia PKP sama kayak ini Ya. masukin PKP. Terus Komputer pembelajaran. Apa tuh? udah masuk. Sambil daftar register. Ya? Fasenya fase D. Udah. Ya udah. Yang mana ini? Yang cari materi spesifik. Iya. Kalau mau cari materi spesifik, kenapa ya? Ya nggak ada. Iya nggak apa-apa. Oh, iya. Ya. Udah. Ada
pengajar kita nanti buat ngajar ya? Iya. Oh. Tinggal dirapiin tapi sesuaiin ya. Sesuaiin materi, jangan banyak. Sekarang kembali lagi ke modul ajar 1 lembar. Sebetulnya kalau punya waktu mah lebih enak bikin sendiri. Nanti kita coba. Mau nyoba Ya. ambil satu. Oke, sekarang di download 1. Minimal terdetek ibu bapak pernah ngedownload modul ajar. Berarti udah semua ya? Berarti semua register ya? Udah rapi ya? Udah tinggal unduh perangkat. Unduh. Klik aja unduh. Klik unduh. Setelah pilih klik unduh. Oke. Minimal pernah unduh. Terus lihat ya. Iya. Oh ini nih untuk. Ini tuh dua aja. Ini dulu. Beda. Oh ini. Oh ini nih, diklik ya. Ah, nih. Oh iya. Saya kemarin bikin tempat punya wakil akademik. Yang terakhir lihat doang kali. Wah, banyak. Masih iya. Makanya saya Udah. Iya. Diunduh. Oh di sini. saya informasiin semua yang saya dapat dari saya. Katanya nama teleponnya Oh udah ada di sini jepit. Udah. Jadi nggak muncul loh. iya apa? Udah, sedang unduh semua kan? Udah keluar Bu. Hah? Udah keluar. Iya, yang penting udah pernah unduh. Oke? Semua diunduh. Sudah ya? Jangan satu Pakai aja. tapi aja. Ntar dibaca aja nunggu doang. Iya. Oke, berarti ibu bapak bisa nyari modul ajar, bahan ajar, buku semuanya di sini. Model project. Perbedaan dengan kurikulum lama, nggak ada project, ya. Tapi hati-hati, project bukan selebrasi. Ini biasanya nih saya lihat semua sekolah, kalau ini selebrasi, ini apa? Nggak gitu, ya. Tapi Dan beda loh, tapi 15 enggak. di 73 begitu terus Bu anak saya sekolah. Oh iya. Asli mulu. Oh iya, 15 tidak. Kita malah proyeknya kayak kemarin kita ke mana Ki? Yang taman apa tuh? Taman Ekopark. Jadi kita bikin di situ semua tanaman di Ekopark 15 yang namanya. Anak-anak menggunakan Google Lens gitu. Terus anak kelas 7 wajib bisa Canva sama Tribun. Makanya tanaman di saya semuanya dinamain oleh anak-anak. Terus anak yang sekarang kelas 9 tanamannya masih menggantung di itu. Padahal cuma pakai botol bekas dia minum 2 liter. Terus tanamannya motek, tanaman sirih kan gampang. Dia kan di tanah. Terus setiap hari guru pengajar IPA-nya, kebetulan kita IPA-nya ada 3, itu tanaman tanggung jawab anak ini, gitu. Jadi alhamdulillah tumbuh. Itu kan jadi setiap hari dia bertanggung jawab terhadap tanamannya. Gitu, nggak selebrasi. Kita kalau selebrasi ketika ulang tahun 15, namanya gemilang seni. Baru tuh kita selebrasi semua. Setahun sekali berarti. Setahun sekali. Di 3 tahun 2 kali Bu. Nah ini bahan ajar juga ya. Bisa teman-teman ambil bahan ajar. Daripada bikin susah, lama. Nah kalau ini buku, ini silakan di-share nih. Buku ke anak-anak. Ya. Kalau bahan aja juga sama. Nggak bisa. Nah ini modul ajar mah bagian ini. Oke?
Sudah sampai sini? Saya ikhlas aja. Biar kita lanjut, biar semua PMM dibedah. Oke? Sekarang kita masuk ke asesmen. Saya sebelahnya juga tadi. Yuk, semuanya wajib klik asesmen. Karena kalian asesmennya masih kuning. Ya? Oke. Siap? Udah masuk? Jangan langsung klik pelajari asesmen lebih lanjut. Kita balik ya. Ini klik pelajari asesmen. Tuh, ya. Apa itu asesmen? Klik. Baca sekilas, ya. Sudah? Oke. Oke, sudah? Ya, berarti untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sekarang kita klik perbedaan asesmen sama pembelajaran AKM. Ya. Kalau AKM kan buat literasi numerasi. Sudah? Tanpa sadar kan saya suruh baca. Tapi teman-teman baca, paham, tapi terdata. Ngapain jadi kerja? Misalnya baca lain, tapi nggak masuk ke dapodik. Mendingan ini sambil baca, masuk di dapodik. Ya? Nah, ini asesmen pembelajaran, ulangan harian. Iya. Nah, ini ada yang mau tanya tentang asesmen? Kan ada punya Bapak Muhammad ya. Iya. Itu ada beberapa fitur itu yang nggak mau muncul. Nggak mundur. Jadi ada beberapa fitur yang tidak muncul. Seperti hanya fase kelas. Itu kan ngeklik umum kan tadi. Itu tidak mau muncul fase A, B, C, D itu nggak muncul. Nggak keluar. Iya. Tapi ketiknya plus bismillah nggak? Enggak. Udah cuci tangan lah. Udah cuci tangan lupa. Enggak Pak, itu kayak saya dulu kasih juga sama kok. Kenapa? Saya masih di aja Bu, ini kan udah asesmen tadi ya. Ini ya belajar. Nah itu persoalannya nggak muncul. Itu sama sekali ya? Pak SMK, Pak SMK? Sama juga ya. Oh, berarti pencipta data di Nah, Ada dua ya? Amin, apa? Gurunya dari guru SMK kan? Awalnya enggak? Oh, di sini SMP? Asli Bu, asli. Enggak, soalnya ada ini kok SMK yang keluar. Oh. Berarti kan tidak bolehnya. Itu. Jajan masuk SMK. Pantas. Jadi awal SMP. Tidak bolehnya SMP enggak? Serius. Itu digoreng Bu. Karena yang keluar SMK. Ibu jangan rek-rek. Ini malu saya. Karena kalau lihat saya Kasusnya sama Pak Bowo. Pak Bowo cuman dapoliknya tadinya kan beliau P3K dari SMK. Dari SMA Suci. Inilah. Nah, ini akun belajarnya itu sampai Dari 3 Beijing ya, bulan Pak? ya? Dari Beijing. Ya, Pak Bowo 3 bulan ya? Itu akunnya baru bisa sinkron. Tapi sekarang belum bisa sinkron. Nantilah sekitar 2 tahun. minggu ketiga enggak. Karena sekarang kan lagi itu ya lagi maintenance. Pemulihan ya. Nah, untungnya saya di 29 adalah operator dapodik. Gitu. Jadi Tuh ya. gitu. Jadi saya boleh pulang duluan ya Bu ya? Udah selesai belum? Sini kumpulin. Kasih nyatanya kalau udah selesai boleh pulang. Nggak masuk. Kalau ada aku gimana Bu? Oke, gitu ya. Nah, ini cara gunainnya. Oke. Sekarang kita bareng-bareng klik
belajar tentang asesmen. Ya, ini bukis kebelum diketahuan nih dia. Untungnya tuh, karena dia gagal di sini, dia udah males. Ibu bapak ketika bisa disuruh ngulang post test, cuek aja kan saya bilang, saya aja 6 kali gagal post test. Saya ulang lagi, gitu ya, nggak apa-apa. Nih kita memahami asesmen. Cuman ini kan 1,5 jam. Jadi silakan ngerjainnya nanti. Kapan setelah kurikulum aja? Setelah kurikulum ya. Nanti kalau di rumah lagi, kapan sayang sama istri? Oke. Ya kita kembali. Itu laporannya sini Pak. Ya. Kita kembali ke asesmen murid. Juga ya. Tinggal apa nih? Banyak kan? Banyak itu sampai bawah. Makanya kurikulum dulu aja yang diinin. Ya 2 minggu ini kurikulum. Gitu. Misalnya 2 minggu lagi 1 dulu aja. Karena asesmen banyak. 1 topik, 1 video, 1 aja. Karena 1,5 jam. Misalnya 1,5 jam gitu dalam waktu seminggu gitu. Karena pengalaman 15 ketika PMM mulai, kami di rapor pendidikannya 0 pelatihan untuk guru. Akhirnya alhamdulillah, nah karena semangat 45-nya saya, akhirnya naik 1000 kali pelatihan. Bagus kan? Dingin banget nih. Gurunya stres. Nah itu. Nah, gurunya tingkat stresnya naik 0, berapa. Nah dari itu akhirnya saya gini, oh iya berarti besok saya harus terjadwal. Makanya sekarang kami sebulan sekali baru ngerjain PMM. Gitu. Jadi teknik itu dari pembelajaran. Jadi sebulan sekali libur gitu Bu. Hah? Sebulan sekali libur gitu Bu. Berarti libur ngapain? Jadi PMM. Apanya? Iya, PMM cuman pokoknya udah PMM. Seharian gitu kan Bu, libur jadinya kan. Boleh. Karena kalau di negeri itu banyak banget aplikasi. Si Jule, BPSDM, podcast Rabu Belajar. Bagaimana nggak stres guru-guru? Nah makanya saya gini, udahlah akhirnya saya bikin si Jule itu sebulan sekali juga 1 gitu. Rabu Belajar saya lihat, Rabu Belajar kalau sesuai dengan kependidikan baru saya share gurunya untuk ikut. Karena terdata benar-benar di akun Simdiklat BPSDM Provinsi DKI. Itu. Jadi kami sebenarnya ada lagi yang punya Jakarta Selatan. Kalau swasta enggak, tapi kalau negeri kita punya CS Mobile. Makanya kan, jadi jangan melihat TKD gurunya doang. Lihat juga kerjaannya, tuntutannya, ya. Jadi ada 4 aplikasi yang wajib kami kerjakan. Tambah lagi 1, pengelolaan. Oh iya, pengelolaan kinerja. Tambah lagi tuh curhatan dia, Jack aset. Karena aset-aset ini barang yang ngerjain gurunya. Ngedata gurunya masih barcode masuk. Kami 2 minggu kemarin gak libur. Gurunya masuk. Apakah cuma 15? Enggak. Seluruh DKI. Tuh. Jadi sebandingkan. Ya. Jadi kalau melihat gini, TKD guru negeri gede banget, tapi dia jarang ketemu keluarga. Ketemunya cuma malam udah. Malam juga kadang-kadang Zoom. Iya kan? Kadang-kadang Zoom dari Dina, Zoom dari mana? Mamanya tante ya? Nah, sekolahnya pagi sampai 5:30. Tuh. Saya berangkat dari rumah jam 5. Sampai rumah paling cepat jam 8. Rumah saya kan di ujung. Makanya alhamdulillah kalau ketemu matahari, Alhamdulillah. gitu. Tapi intinya setiap apapun wajib kita syukuri karena Allah
nggak salah nempatin. Udah itu aja, takdir Allah nggak pernah salah. Itu. Jadi kita juga enak ngerjainnya, ya kan? Iya. Oke, kita balik. Nanti kalau sudah paham, nah ini lagi yang perlu ibu bapak kerjakan, pembagian kelas. Nih, ya buat kelas, gak usah banyak-banyak. Misalnya ngajar 4 kelas, ambil aja 1 kelas, bikin buat kelas. Yuk sekarang bikin buat kelas. Oke, nih kelas keluar, tambah kelas. Oke, yuk bareng-bareng kita bikin. Error. Error. Belum mulai udah error. Nah, itu kayaknya sengaja tuh. Jadi, biar nggak bikin kelas. Bisa balik. Oke. Bikin. Udah diklik 3 kali, Bu. Ya karena 3 kali. Orang disuruh 1 kali, situ 3 kali. Nah, ini baru mau nih, Bu. Oh ya oke, Bapak bikin ya. Buat kelas. Buat kelas. Yuk kita buat kelas. Iya, contoh 1, misalnya nama kelasnya nama Indonesia 7A. Langsung aja kelas yang ibu bapak ajar. Udah pembagian kan? Jangan aja. Oh pembagiannya. Oh ini bisa di itu kok, bisa diedit, ya bisa diedit. Nama kelasnya bisa diedit. Tulis aja bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia Yanti. Boleh, bebas kok. Kelas misalnya 6 enjoy juga boleh. Karena itu yang penting kita tahu, gitu ya. Yuk bikin kelas. Amat. Tahun ajarannya 24-25 ya? Iya. Jangan mundur. Ini pilih. Tapi di sini tulisannya untuk sementara nama kelas yang sudah dibuat tidak bisa diubah. Apanya tuh? Itu yang bawah. Belum disimpan. Kalau yang atas itu biasanya bisa diedit. Paling atas. Ini. Bisa diedit. Oh, bisa. Kalau itu Iya. setuju Bapak apa namanya pendidikan ini kan? Meja oka. Bisa diedit nanti ada ininya kok. Meja oka itu Ada apanya? yang atas ya. Iya, nama pelajaran. Nih, ini bisa diedit juga nih. Tuh. Bisa diedit kan ininya. Oh iya, itu ada pensil. Bisa diedit. Yang nggak bisa ini nih. Kelas 8, tahun pelajaran nggak bisa. Tapi kalau nama ininya bisa. Ya. Tambah murid kelas. Ya, tambah kelas, tambah murid. Tapi kan belum ada pembagiannya. Gitu. Karena kan baru rakernya besok. Gitu ya. Yang penting Selesai aja ya, Bu ya. maksudnya enggak, makanya akan lebih baik. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Yudhoyono. Pak, sudah ngobrol Pak, anak-anak udah oke belum? Akun belajarnya udah, gak usah ngedit, tinggal ngambil aja. Karena kalau input tambah itu kan ketik satu-satu. Ya, bisa enggak? Ya, iya narik aja dari Dapodi. Ya, Bisa. yang penting siswanya udah aktif, gitu ya. Nah caranya siswa aktif di print itunya, Dapodi kan anaknya, namanya bagiin Excel atau di Excelin boleh, di print boleh. Bagiin ke wali kelas. Ya udah, tapi bisa nggak tujuannya ke menteng atas? Saya 700 saja bisa. Jemputnya itu. Bagiin ke wali kelas. Wali kelas bagikan ke anaknya. Anaknya suruh masuk, pandu bareng-bareng. Kalau misalnya nggak, dia anak-anak muda rata-rata yang senior dampingin. Kalau yang senior dampingin, kasih 1 jam pelajaran, anak-anak buka HP buat itu, ngaktifin. Iya, biar masuk, karena terdata. Pokoknya apa yang kita lakukan, usahakan agar terdata di Dapodi. Jadi
sia-sia. Ya,